Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, buat semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita, sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing. Saya mengajak semua jemaat Tuhan untuk bersama-sama kita masuk di dalam ibadah. Kita akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Bersama kita semua katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
bagian kami, tinggal di dalam kehidupan kami setiap saatnya. Hari ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk beribadah. Kami percaya bahwa sesungguhnya kuasa Allah ada di dalam diri kami masing-masing. Masing-masing kami yang di rumah-rumah kami masing-masing, anak-anak kami, cucu-cucu kami, saudara-saudara kami, semua kami diberkati Tuhan, sehingga rumah-rumah tangga kami pula semakin diberkati oleh Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami Bapa untuk beribadah saat ini. Olehnya hamba buka ibadah ini, dengan dasarkan ibadah ini jadilah kiranya dalam pimpinan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita yang mau diberkati Tuhan saat ini, kita akan memuji-muji, memuliakan Tuhan. Kita berikan seluruh hidup kita kepada Tuhan saat ini. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia anak Allah yang baik, yang luar biasa memberkati saudara-saudara. Kita akan berikan puji-pujian kita kepada Tuhan. Anak Allah Yesus namanya. Amin. Haleluya. Harus bersatu,
kami semua. Terima kasih Tuhan, kekuatan demi kekuatan Tuhan senantiasa pribadi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami semua jemaat Tuhan boleh menikmati kemenangan dan kekuatan daripada Tuhan semata. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Mari kita semua sama-sama katakan, kekuatan di hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kekuatan di hidupku hanya didapat dari Yesus. Terima kasih. Hidupku. Haleluya. Ku dapat dalam Yesus. Amin. orang yang hidup di dalam Engkau itu akan tetap luar biasa bersama dengan Tuhan.
karena sesungguhnya Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru. Saat ini Bapa, hati kami telah siap untuk menerima kebenaran firman Allah. Kami akan pasang pendengaran kami akan buka mata kami akan mengerti kebenaran firman Allah bila mana Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami. Olehnya hari ini berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba sampaikan firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita akan ambil saat ini. Kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13. Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apa kalimat ini? Kita memperhatikan. Ketika kita memperhatikan dari ayat 3 sampai pada ayatnya yang ke-12 atau pada ayatnya yang ke-13, ayat 12 sampai pada ayat yang ke-12 menekankan bahwa sesungguhnya akan muncul banyak-banyak hal yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Yang pertama-tama yang akan menjadi penantang di dalam kehidupan orang percaya yaitu nabi palsu. Sebab akan ada datang, mereka akan berkata bahwa mereka memberitakan bahwa sesungguhnya mereka menyampaikan tentang keselamatan daripada Yesus. Padahal mereka mencari keuntungan diri mereka. Bukan mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan yang sebenar-benarnya. Ada motivasi mereka untuk mengajarkan kepada orang-orang lain supaya mereka mendapatkan pengikut-pengikut mereka lebih banyak lagi yang akan harus jatuh ke dalam keadaan keinginan dunia yang ada ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan yang kedua bahwa Yesus katakan kepada mereka, kamu perlu berwaspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kepada kamu. Ayat pembacaan kita pada hari ini yaitu tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, berwaspada artinya kita berhati-hati. Ketika pada saat kita berhati-hati, tentu saja kita akan mengerti bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang kita hadapi. Nah, ketahanan itu bahwa kita akan selamat. Dalam bahasa Yunaninya hupameno. Hupameno artinya orang-orang yang tetap bertahan pada dasarnya, tetap tinggal pada saat orang lain sudah pergi, sudah jalan pergi, tetapi dia tetap bertahan dalam tempatnya. Apa yang dia pertahankan di sana? Bahwa sesungguhnya dia harus mengerti bahwa sesungguhnya orang yang tetap bertahan akan selamat. Ya, bertahan di sini bukan bertahan seperti orang yang bertempur dan sebagainya, yang bertahan anak hujan, tahan saja hujannya, bukan seperti itu. Tetapi kita bertahan dengan tentang hal bagaimana keadaan nabi-nabi palsu yang akan datang pada akhir-akhir ini. Lalu kemudian berikutnya, kamu akan mendengarkan deru-deru perang kiri dan kanan. Bangsa melawan bangsa, suku akan melawan suku, dan sebagainya akan terjadi. Bahkan mungkin saja akan ada pertikaian di tengah-tengah keluarga, bahwa sesungguhnya orang yang 3 orang anak 2 lawan 1, kalau 5 anak 3 lawan 2, dan sebagainya. Mungkin akan terjadi begitu. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah bertahan, sebab engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Mempertahankan tentang kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah yang bagaimana yang kita tetap pertahankan. Ya. Injil itu dikatakan di dalam Roma pasalnya yang pertama ayat 16 dan 17 bahwa dikatakan di sana sesungguhnya Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kita mempertahankan kebenaran firman Allah ini, artinya kita mempertahankan kekuatan yang Allah sudah beri bagi kita. Puji Tuhan. Dan kemudian yang berikutnya bahwa sesungguhnya
apa yang akan terjadi? Semuanya akan terjadi. Permulaannya saja. Nah, sekarang apa yang terjadi? Di rumah aja, semua di rumah aja. Kalau di rumah aja, apa yang akan terjadi? Masa depan kita belum pasti akan ada. Tetapi bagi orang-orang yang percaya dikatakan bahwa sesungguhnya orang yang dapat bertahan akan diselamatkan. Artinya itu orang akan dikhususkan oleh Tuhan ketika dia memiliki satu ketahanan yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Nah, berikutnya ayatnya yang ke-10 dia katakan, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, ini pada akhir zaman. Ngana tuh. Cuma gara-gara kau dan sebagainya akan terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memperhatikan hal ini, sangatlah luar biasa bahwa sesungguhnya Tuhan itu hebat di dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya orang-orang akan menyerahkan satu dengan lain. Saudaranya mungkin saja dia perlakukan tidak seperti kemanusiaan. Nah, pada hari sekarang ini telah terjadi bahwa bagaimana program daripada kuasa kegelapan alias setan yang telah memprogramkan tentang hal bagaimana wabah penyakit yang ada. Kita ingat bahwa seluruh dunia ini sekarang tertekan dengan keadaan yang ada. Tetapi bagi orang-orang yang percaya tidak akan tertekan dengan hal yang demikian. Berikut dengan kata upomeno tadi, yaitu tentang tetap bertahan. Tetap bertahan artinya tetap teguh sementara yang lain sudah lari. Tadi dia pergi beranjak, ini sudah lari, tinggal sendiri. Apakah karena nama Tuhan kita mampu untuk bertahan? Tapi ingat sesungguhnya bahwa engkau tidak sendiri bila mana hal itu akan terjadi. Sebab apa yang menjadi upaya kita pada hari-hari sekarang adalah supaya kaum keluarga kita diselamatkan. Yang ketiga, bertahan berarti tetap teguh menghadapi aniaya maupun kesukaran. Bertahan, ya, tetap teguh menghadapi pencobaan, aniaya maupun segala kesukaran-kesukaran yang ada. Kesukaran mulai terjadi. Ya, bisa saja perasaan kita bisa terganggu dengan keadaan kita mendengarkan orang lain mendapatkan mungkin saja, oh mereka sudah dapat bantuan seperti ini dan seperti itu. Orang-orang yang percaya tidak khawatir masalah hari esok. Masalah hari esok itu Tuhan sediakan hal hari esok yang terbaik bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak tahu keadaan pergumulan kita yang ada sekarang. Tetapi Tuhan sangat mengerti dengan keadaan pergumulan kita yang ada pada masa sekarang. Artinya, kalau kita memahami bahwa Tuhan Yesus terus akan memberkati kita. Makanya ayat ini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kesudahan mana? COVID-19, banyak orang yang memprediksi sampai bulan ini, sampai bulan itu. Apakah kita tahu dengan masalah ini? Bahwa sesungguhnya kita tidak dapat mengerti. Malahan si kuasa kegelapan, ya, alias setan itu, dia berupaya untuk memperpanjang karena di situ ada kepentingannya supaya banyak orang yang dia seret. Tetapi saya perlu ingatkan bahwa tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jangan kita terpengaruh dengan masalah COVID. COVID ini sebenarnya mudah untuk mengatasinya. Ya, memang kalau di medis dia katakan harus diusahakan memelihara kesehatan, artinya imun itu harus lebih kuat. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan selain sehat tubuh, itu
dia memiliki sehat rohani. Olehnya ketika kita sehat rohani, memiliki kebenaran firman Allah, yang memberi kesehatan bagi kita adalah firman Allah. Makanya ada ayat Alkitab mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari kebenaran firman Allah. Artinya di sana kalau kita paham, kalau kita makan kebenaran firman Allah, tentang hal kualitas kita akan naik, akan bertumbuh, akan luar biasa naik, luar biasa di dalam Tuhan. Nah, olehnya mari kita bertahan di dalam Dia, karena Dialah seperti ayat yang kita sudah dengarkan pada minggu yang lalu, bahwa bukan kamu yang akan berperang, tetapi kamu berdiam diri. Bernyanyilah, memuji-muji Tuhanlah, maka musuh kamu itu akan berserak-serak lari meninggalkan tempat itu. Bahkan mereka sendiri akan saling menghadang satu dengan lain. Pujian orang benar itu sangat besar kuasanya, kualitasnya hebat. Orang percaya itu, makanya disuruh untuk tetap bertahan. Sebab kalau kita bertahan tetap memuji Tuhan, maka kita akan memiliki keselamatan. Tapi bagi orang, ini dia, saya menang, ya, saya menang. Sekarangkah kita mau gereja atau tidak? Ya itu, di rumah kita mau belajar firman Tuhan, hasil Pak Pendeta nggak lihat. Tetapi pada saat ini kalau kita mau tahu bahwa orang yang bertahan itu akan selamat. Maksudnya ayat di dalam Wahyu dikatakan, peganglah apa yang ada padamu. Apa itu yang ada pada kita? Janji firman Allah, kekuatan Allah, keselamatan yang dari Tuhan itu ada pada kita diberikan. Sebab di dalam tangan kita umur panjang, lalu kemudian di tangan kiri kita ada kekayaan. Segala-galanya ada di dalam Tuhan. Mau jemaat Tuhan memiliki hal itu, kita tumbuhkan iman percaya kita sekarang. Kita tetap bertahan di dalam Dia. Seperti apa yang saya sudah katakan tadi, ya. Hupomeno artinya itu tetap teguh, tetap berdiri. Sekalipun orang sudah pergi, orang sudah lari tinggalkan kita, orang sudah tidak ada lagi di samping kiri kanan kita, tetapi sesungguhnya aku dan keluargaku akan tetap memuji Allah. Kata Yosua. Yosua ditantang pada saat dia membawa bangsa Israel. Kami di Mesir, kami senang, ada bawang merah, ada bawang putih, kami makan. Tidak seperti di padang belantara, kami tidak ada makanan, kami tidak ada apa-apa, mau makan daging tidak ada. Tapi pada akhirnya Allah berbicara bahwa Musa, suruh semua umat Tuhan atau bangsa Israel besok pagi-pagi bangun, lalu kemudian pungut mana secukup-cukupnya, kamu makan sampai kenyang. Hebat Tuhan itu, hebat. Lalu kemudian akhirnya burung puyuh itu diturunkan. Mereka boleh makan daging dengan sepuas-puasnya. Itu luar biasa. Tuhan sangat mempedulikan. Orang berpikir mustahil. Oke, bagi manusia bisa kita katakan mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari jemaat Tuhan, tetaplah bertahan dengan memiliki kekuatan daripada Tuhan. Hari ini ketika kita melihat ayat firman Allah ini, ada banyak hal sebenarnya di sana yang dibicarakan tentang hal kelaparan akan terjadi. Pada ayat yang ke-7 saya kembali baca dulu. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kalau lapar pun gempa lagi pun tsunami lagi. Wow, luar biasa. So lapar, tidak bisa lari kan kalau lapar. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Allah saya tidak panjang lebarkan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap luar biasa dan kita tetap bertahan sampai kesudahan segala sesuatunya.
COVID akan berlalu, namun pun kita tidak tahu kapan dia akan berlalu. Tapi pastilah akan berlalu. Sebab segala kesudahannya, segala sesuatu akan berakhir. Tetapi kedatangan Tuhan yang menjemput orang-orang percaya itu dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari hari ini kami persiapkan untuk mengadakan perjamuan. Namun pun perjamuan itu kami hamba Tuhan akan berada bersama-sama tiap-tiap keluarga dimanapun berada. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, mengucap syukur di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Katakan lagu ini ajaib, ajaib. Sebab Dia yang sangat ajaib, luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagi kita mungkin manusia berkata mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Katakan ajaib, ajaib. Ajaib, 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 ajaib Tuhanku. Bersama-sama kami setiap saatnya di masing-masing rumah tangga kami, di masing-masing pribadi lepas pribadi. Engkau yang terus ada bersama-sama dengan kami, pula memberkati kamu, keluarga kami, anak cucu mantu kami yang terpisah-pisah dengan kami di mana saja mereka berada. Tapi Tuhan tetap berkat Allah itu luar biasa. Pernyataan kekuatan kuasa Allah itu tetap dahsyat dan luar biasa menjadi bahagian kami. Olehnya Bapa di sorga, berkatilah pelayanan kami pada hari ini, dan berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Berkatilah masyarakat desa Ronta yang ada ini Tuhan. Berkati pemerintahnya yang ada, berkati semua para pelayan-pelayan masyarakat, medis, keamanan ya Tuhan. Engkau memberkatilah kiranya Bapa, supaya desa Ronta ini memang benar-benar desa yang diberkati oleh Tuhan, lepas dari setiap tantangan kuasa kegelapan yang ada. Karena Tuhan pembela kami yang sangat luar biasa, kami akan melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Memang benar ada banyak mungkin yang akan
memikirkan hal itu mustahil akan terjadi. Tetapi di dalam Tuhan dengan iman kami percaya Allah turut bekerja kepada semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk memberkati semua masyarakat yang ada, semua jemaat Tuhan yang ada, semua para petugas yang ada, baik itu dari medis, baik itu dari keamanan, baik itu dari pemerintah, baik itu dari pelayan-pelayan Tuhan yang ada, dari beberapa denominasi gereja yang ada. Kami akan melihat pertolongan Tuhan, pemberkatan Tuhan di desa kami Ronta yang tercinta ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga buat firman Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Kami percaya apa yang kami akan lakukan itu benar-benar karena ucapan syukur kami yang luar biasa dari Tuhan. Apa yang kami beri itu kami sudah terima daripada Tuhan. Dan kami percaya apa yang menjadi pemberian kami pada hari ini adalah pemberian yang penuh dengan berkat yang diberkati oleh Tuhan. Yang mengembalikan milik Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka akan semakin diberkati oleh Tuhan. Karena mereka benar jujur di hadapan hadirat Allah. Apa yang menjadi hak Tuhan, menjadi milik Tuhan, itu tetap dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang memberikan korban di kotak pembangunan, Tuhanlah kiranya akan menolong. Terima kasih, berkati ya Tuhan semua pelayan-pelayan kami yang ada. Terpujilah namamu, kami sudah terima kebenaran firman Allah. Dan kami akan memberikan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, kita semua sudah berkati dengan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita. Kalau kemudian berkata, berbakti, berbakti. Haleluya. Kita akan menghadap Tuhan. Haleluya. El Shaddai. El Shaddai. Haleluya. di tempat mereka beraktivitas, ya Tuhan.
Apa saja yang mereka kerjakan, baik itu di dalam rumah, mungkin saja berada di kebun mereka, kami percaya berkat pertolongan Tuhan mengalir menjadi bahagian mereka, menjadi kebutuhan-kebutuhan keperluan mereka. Ya Tuhan, baik itu makanan, keuangan, fasilitas mereka, kami percaya Tuhan membukakan jalan dan memberkati semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Sempurnakan ibadah kami pada saat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami saat ini. Olehnya jemaat Tuhan, mari kita menadahkan tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus, pimpinan persekutuan dari Allah Roh Kudus, mengalir menjadi bahagian kita sekarang sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati roti anggur kita, penyakit akan dilalukan daripada kita, sebab benar janji Tuhan, hidup kita ada di dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kita terus nyaman dan aman tinggal di dalam kasih sayang Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan akhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan.